Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara agar Windows 10 lebih awet dan ringan pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi pertama-tama yang perlu teman-teman pastikan itu adalah file sampah. Nah, teman-teman itu harus selalu untuk menghapus file sampah yang terdapat pada PC atau laptop kalian. Karena semakin menumpuk file sampah, maka Windows 10 akan semakin berat ya dan semakin lemot. Nah, jadi cara menghapus file sampahnya gimana? Teman-teman tinggal search saja ya, run, kemudian pencet run ya. Kemudian teman-teman ketik temp. Jika sudah bisa di OK atau enter. Nah, kemudian di dalam temp ini teman-teman hapus semuanya karena semuanya ini adalah file sampah. Jadi teman-teman tinggal hapus saja ya, klik kanan del. Nah, jika sudah di delete bisa di close lagi untuk file explorer-nya. Nah, kemudian teman-teman buka lagi run. Ya, run atau Windows plus R ya. Kemudian teman-teman ketik temp persen. Nah, kali ini ada persennya ya. Jika sudah bisa di OK. Nah, kemudian di dalam temp persen ini teman-teman hapus semuanya karena semuanya ini adalah file atau folder sampah ya. Jadi nggak berguna dan teman-teman harus hapus. Jika tidak nanti akan semakin menumpuk dan membuat Windows akan semakin berat ya dan semakin lemot. Jadi tinggal diklik kanan kemudian delete. Oke, ditunggu dulu, ini membutuhkan proses ya. Nah, jika sudah selesai, jika muncul seperti ini, teman-teman centang saja kemudian skip ya. Nah, jika sudah bisa di close. Kemudian teman-teman buka lagi run. Kemudian enter. Lalu teman-teman ketik prefetch. Jika sudah oke. Nah, kemudian teman-teman juga hapus semua file yang ada di prefetch ini karena semuanya ini adalah sampah ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini lumayan banyak ya. Jadi teman-teman tanpa basa-basi langsung hapus ya dengan cara pilih semuanya dengan cara Ctrl A, klik kanan kemudian delete. Nah, kemudian ketika muncul keterangan seperti ini, itu teman-teman centang saja kemudian skip. Nah, jika sudah, teman-teman pergi ke drive C atau tempat Windows teman-teman diinstal, kemudian pergi ke folder Windows, kemudian cari software distribution. Software distribution ini, kemudian pergi ke folder download. Nah, kemudian teman-teman hapus semuanya yang ada di folder download ini karena semuanya berupa sampah ya. Jadi sebenarnya ini semua yang ada di folder download itu berupa file sampah bawaan Windows Update. Jadi ketika teman-teman melakukan update lewat Windows Update, nah itu semua file sampah yang dari Windows Update itu diletakkan atau dibiarkan di folder software distribution di bagian download ini ya. Seperti itu. Jadi teman-teman tinggal Ctrl A atau pilih semua, kemudian klik kanan, kemudian delete. Kemudian centang kalau ada muncul seperti ini peringatan, kemudian skip. Nah, jika sudah selesai bisa di close untuk file explorer-nya. Nah, lalu jangan lupa teman-teman di recycle bin itu teman-teman kosongkan ya, karena kalau tidak dikosongkan sama saja semua file sampahnya masih ada di PC kalian. Jadi teman-teman di recycle bin klik kanan empty recycle bin, kemudian klik yes. Dan ini akan otomatis semua file sampahnya terhapus permanen ya. Permanen, jadi sudah tidak ada di PC atau laptop kalian lagi. Nah, ini ya sudah kosong. Nah, jadi langkah selanjutnya yang kedua itu adalah teman-teman buka settings ya dengan cara klik start menu, kemudian pergi ke settings. Nah, kemudian di settings ini teman-teman pergi ke sistem. Nah, kemudian teman-teman pergi ke storage. Nah, di storage ini teman-teman silakan nyalakan opsi yang ada di atas ini. Ya, opsi atau menu kalau teman-teman ada silakan di on kan atau dinyalakan. Nah, kemudian di bawah sini teman-teman cari yang tertulis temporary files. Nah, ini ya yang tertuliskan temporary files. Kalau jika ada teman-teman klik temporary filesnya. Nah, kemudian di dalam sini itu semuanya berupa file sampah ya. Ada file sampah bawaan Windows, bawaan ya macam-macam banyak ya. Nah, jadi di sini teman-teman silahkan pilih yang mau dihapus mana, yang tidak mau dihapus di mana.
dengan cara mencentang atau tidak dicentang ya. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa langsung saja klik remove files dan tunggu sampai pemrosesannya selesai ya. Nah, jika sudah selesai ya menghapus semua temporary files, teman-teman bisa kembali ke home, kemudian teman-teman pergi ke apps. Nah, di apps ini teman-teman silakan hapus aplikasi atau software atau program yang teman-teman sudah tidak pakai lagi ya. Karena kalau semakin menumpuk aplikasi, terutama aplikasi itu tidak terpakai, tidak dibutuhkan lagi, maka aplikasi tersebut tetap akan bikin Windows 10 itu semakin berat. Ya, meskipun ukurannya hanya 5 MB, hanya berapa KB ya, tapi nanti itu sangat akan mempengaruhi Windows. Jadi saran saya mending dihapus saja untuk beberapa aplikasi software atau program tidak dibutuhkan lagi ya. Nah, jika sudah menghapus nih aplikasi atau software atau program yang tidak terpakai atau misalnya sudah tidak ada, teman-teman bisa pergi ke startup ya, startup yang ini. Nah, di sini teman-teman silakan off-kan atau matikan startup pada aplikasi yang tidak berguna. Karena semakin banyak aplikasi di startup ini menyala, maka itu akan bikin Windows cepat lemot dan responnya akan semakin menurun ya. Jadi seperti itu, jadi teman-teman silakan pilih-pilih aja yang mau di off-kan, yang mana. Dan ketika teman-teman menemukan suatu software atau aplikasi yang tidak diketahui, maka teman-teman biarkan saja menyala ya. Seperti itu. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa kembali ke home, lalu pergi ke update and security. Nah, kemudian teman-teman silakan update Windows-nya. Nah, kenapa saya menyarankan teman-teman untuk mengupdate Windows? Karena menurut saya secara pribadi, Windows Update semakin ke depan itu semakin membaik ya untuk PC saya sendiri, tapi sayanya tidak tahu ya kalau untuk PC atau laptop teman-teman. Tapi kalau untuk PC saya itu semakin membaik ya Windows Update secara ke depannya, karena ya entah kenapa ya fitur-fitur terbaru itu semakin membaik dan tidak memburuk ya. Jadi mending saran saya untuk mengupdate Windows-nya secara perlahan-lahan, jangan semuanya ya, jadi satu-satu ya kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa semuanya, karena nanti kalau sudah terupdate dan kenapa-napa nanti teman-teman bisa hapus untuk fitur update-nya ya, seperti itu. Nah, jika sudah diupdate ya, sudah di-download, diinstal, teman-teman bisa pergi ke sini ya. Ini ya Windows Security. Di Windows Security itu teman-teman open saja, ya open. Kemudian teman-teman pergi ke Virus and Threat Protection ya, Virus and Threat Protection. Kemudian teman-teman klik Quick Scan. Nah, jadi ini teman-teman harus mengescan ya komputer masing-masing ya, agar terbebas dari virus ya, terbebas dari virus, malware dan virus-virus kecil lainnya. Karena kalau teman-teman jarang nih melakukan scanning ya, bisa saja nanti ada virus yang nyempil ya, seperti itu. Jadi saran saya rajin-rajinlah untuk mengescan ya, agar terbebas dari virus dan terbebas dari hal yang tidak diinginkan ya, seperti itu. Nah, jika sudah selesai, teman-teman klik recovery ya, yang ini masih di update and security, jadi teman-teman klik recovery. Nah, di sini teman-teman saran saya mending PC-nya atau laptopnya di reset deh. Tapi resetnya jangan setiap hari ya. Minimal itu 6 bulan sekali. Ya, 6 bulan sekali ya. 6 bulan itu lumayan lama, dan maksimal itu 1 tahun sekali. Karena kalau lebih dari setahun, ya pokoknya harus di reset lah minimal sekali. Kenapa? Kenapa harus di reset? Karena Windows itu semakin ke depan semakin nggak fresh, nggak segar ya. Jadi harus perlu diinstal ulang. Nah, untuk install ulang, teman-teman bisa mereset atau menginstal ulang menggunakan flash disk. Nah, bagi yang ingin menginstal ulang Windows-nya menggunakan flash disk, teman-teman bisa nonton video yang ini. Untuk link videonya ada di deskripsi ya. Tapi bagi teman-teman yang merasa ribet, merasa susah, teman-teman bisa pakai cara mereset. Ya, jadi di sini tinggal klik saja Get Started. Nanti teman-teman bisa memilih opsi antara tetap menyimpan file pribadi dan aplikasi, atau semuanya itu dibersihkan ya, seperti itu.
Nah, jika sudah selesai, teman-teman setting saya bisa di close ya. Nah, jadi yang terakhir, teman-teman bisa untuk menghapus aplikasi bawaan Windows. Karena sebagian aplikasi bawaan Windows itu juga tidak terlalu dibutuhkan oleh kita ya sebagai pengguna Windows. Jadi teman-teman harus hapus aplikasi bawaan Windows. Dan sebagian aplikasi bawaan Windows itu tidak bisa dihapus melalui kontrol panel dan juga settings. Ya, jadi teman-teman silakan tonton video ini ketika teman-teman menemukan aplikasi bawaan Windows yang tidak bisa dihapus ya. Jadi untuk link videonya ada di deskripsi ya, oke. Oke, jadi video tentang cara agar Windows 10 lebih awet dan ringan pada PC dan laptop sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video ini ya, oke. Oke, videonya sampai di sini dulu. Ditunggu next videonya ya. Dadah.